maka katakan dalam dirimu, dia lebih cepat kebaikannya daripada aku. Tapi sebaliknya, kalau engkau berjumpa dengan orang yang lebih rendah usianya darimu, maka kamu katakan dalam dirimu, aku lebih cepat keburukannya ketimbang dia. Sehingga perasaan yang semacam ini menimbulkan sikap-sikap yang baik, tawaddu, meskipun Allah yang tahu siapa yang lebih bertakwa, yang lebih baik daripada kita, siapa yang lebih mulia, Allah tahu. Tapi jangan merasa diri ini mulia, jangan merasa diri ini lebih baik. Kalau sudah demikian, kadang kita akan berefek terhadap cara bermuamalah dengan orang lain. Karena merasa lebih kaya, akhirnya pilih-pilih teman dengan sesama yang kaya. Karena merasa berilmu, pilih-pilih teman dengan sesama orang yang punya ilmu. Karena merasa soleh, akhirnya pilih-pilih dengan teman dengan orang yang ahli masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awalin wal akhirin, wassalatullahi wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihil mukhlisin wa ashabihil mujahidin, wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat, semoga Allah meridai kita semua. Pembicaraan kita pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan kitab An-Nasihah Al-Waladiyah, di mana Imam Sulaiman Abul Walid Al-Baji menasihati kedua putranya dengan mengatakan, summa ikhwanukuma amilahum bil ikhlas. Kemudian kepada ikhwan-ikhwan, saudara-saudara yang lain, bermuamalah dengan mereka secara ikhlas, dengan ikhlas. Wal ikram wa qada'il huquq, dengan memuliakan serta menunaikan hak-haknya. Berteman dengan siapapun ikhlas. Apa mungkin ada yang tidak ikhlas? Sangat mungkin. Apalagi di zaman sekarang, jemaah sekalian. Kadang berteman itu dengan orang yang memiliki kedudukan atau harta yang lapang, tapi kalau sudah dia bangkrut atau jatuh dari kedudukannya, orang akan beralih dan meninggalkan. Ini namanya tendensi berteman bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu, karena dunia. Nasihat Al-Imam kepada kedua putranya menjadi peringatan buat kita semua, bahwa siapapun selama orang beriman adalah sama-sama saudara. Berteman dengan siapapun, jangan pilih-pilih, ini yang menguntungkan, ini tidak menguntungkan. Meskipun kadang di tengah pertemanan ada saja
masalah yang tidak terduga. Mungkin saja tutur katanya niatnya bercanda tapi ternyata menyakiti tanpa disadari oleh orang yang berkata. Atau hanya sekedar menyapa biasa, niatnya untuk mengikat supaya semakin erat, tapi dirasa ditanggapi dengan persoalan lain. Dan ini manusiawi. Tapi kita sebagai orang yang punya hati, yang bisa berkomunikasi dengan siapapun, perlu dan penting untuk mengikat, menjalin hubungan dengan siapapun secara baik, wabil khusus kepada sesama seakidah. Barangkali kita memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki pendapat dan pendapatan yang tidak sama, memiliki pilihan dalam ijtihad juga mungkin tidak sama. Tapi bukan berarti memperlakukan orang yang berbeda dengan kita baroknya, berlepas dirinya seperti berlepas kepada dari kekufuran dan kesyirikan. Itu tidak sama. Berbeda pendapat, berbeda ijtihad yang kita pilih tidak harus menganggap sebagai lawan, tapi bagaimana kita menjaganya sebagai kawan. Dan itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah, kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda untuk saling mengenal. Termasuk bukan hanya bangsa dan suku, isi kepala kita mungkin berbeda, Pak. Cara pandang kita berbeda. Tapi kalau kita masih sama-sama manusia, apa salahnya kalau kita menjalin hubungan yang baik? Apalagi sesama orang-orang yang beriman. Hanya mungkin kupluk sih tak waduh. Songgok nanti kan. Jangan orang coba kupluk. Baju yang tidak sama, tapi hati kita, iman kita sama. Apalagi kepada orang yang seiman. Sungguh orang yang hatinya penuh dengan kedengkian dan hasad kepada orang lain, sungguh tidak baik. Karena orang yang selalu hasad, mudah dengki dan iri tanpa sebab, sudah pasti hati ini adalah hati yang kotor. Jiwanya dipenuh dengan hawa nafsu. Syaitan selalu menyertai kapan dan di mana saja. Kita perlu introspeksi dalam hal ini. Maka kita bisa melihat orang-orang yang berteman dengan siapapun tanpa pandang bulu. Dia orang kaya, dia orang tidak kaya, dia punya jabatan orang atau orang biasa, tanpa membeda-bedakan sikap. Insya Allah orang yang semacam ini lurus hatinya, Pak. Tapi kalau kita memilih, kalau orang yang punya kedudukan kita hormati, yang tidak punya kedudukan kita tidak hargai. Orang kaya kita hormati, orang yang tidak kaya diremehkan. Ini masuk dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyin li ginahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Barang siapa yang tawadhu, rendah diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka dia telah hilang 2/3 agamanya. Kalau kita mau tawadhu kepada siapapun, bukan karena dunianya, tetapi karena agamanya, mungkin lebih bertakwa dari kita, dia lebih baik akhlaknya, dia lebih zuhud, dia lebih soleh, lebih berilmu, lebih banyak amalnya ketimbang kita. Ini namanya tawadhu. Makanya sering kita sampaikan nasihat-nasihat ulama salaf pada zaman dahulu,
dengan mengatakan, kalau engkau berjumpa dengan orang yang lebih tua darimu, maka katakan dalam dirimu, dia lebih cepat kebaikannya daripada aku. Tapi sebaliknya, kalau engkau berjumpa dengan orang yang lebih rendah usianya darimu, maka kamu katakan dalam dirimu, aku lebih cepat keburukannya ketimbang dia. Sehingga perasaan yang semacam ini menimbulkan sikap-sikap yang baik, tawaddu, meskipun Allah yang tahu siapa yang lebih bertakwa, yang lebih baik daripada kita, siapa yang lebih mulia, Allah tahu. Tapi jangan merasa diri ini mulia, jangan merasa diri ini lebih baik. Kalau sudah demikian, kadang kita akan berefek terhadap cara bermuamalah dengan orang lain. Karena merasa lebih kaya, akhirnya pilih-pilih teman dengan sesama yang kaya. Karena merasa berilmu, pilih-pilih teman dengan sesama orang yang punya ilmu. Karena merasa soleh, akhirnya pilih-pilih dengan teman dengan orang yang ahli masjid. Padahal bermuamalah dengan siapapun dengan baik itu adalah perintah. Terus bagaimana dengan umpama ada orang bertanya, ada hadis, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum aman yakhalil. Seseorang tergantung agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Hadis ini tidak salah, dan perlu kita memahami yang dimaksud dengan teman, maksudnya teman-teman yang baik, berteman dengan ahli ibadah, berteman dengan orang yang soleh, bukan berarti kita lantas memusuhi orang yang tidak ahli ibadah. Tapi bagaimana kita menyikapi orang yang mungkin ibadahnya kurang, kita mendekat mereka dengan niatan memberikan nasihat, dengan mengajak pada kebaikan, memberikan warna, bukan malah kita musuhi, apalagi kita debat dan kita serang selalu. Tidak demikian. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Lalu kata Imam, wal ikram wa qada'il huquq, memuliakan, perlakukan dengan baik dan muliakan. Muliakan teman-teman. Jangan hanya muliakan orang kaya. Teman yang kaya kita hormati, kita muliakan sedemikian rupa. Tapi teman yang tidak punya kekayaan apa-apa, kadang kan gitu kita, Pak. Kalau ada teman yang lebih daripada kita secara harta, ngomong dia, kita dengarkan. Tapi kalau tidak punya harta, bicara dia, tidak kita dengarkan. Kan kadang gitu kan. Dalam sebuah riwayat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada sahabat, ya, ada orang berjalan. Lalu Rasul bertanya, bagaimana menurut kalian orang ini? Ya Rasulullah, orang ini baik. Orang ini kalau bicara, dia pasti didengarkan. Orang ini dimuliakan. Lalu datang lagi orang kedua lewat. Bagaimana menurut kalian orang yang kedua ini? Oh, orang ini biasa. Kalau bicara mungkin tidak patut didengarkan. Maka Rasul mengatakan justru orang yang kedua ini yang terbaik, yang lebih baik daripada yang pertama. Kenapa demikian? Sahabat melihat secara tampilan fisik. Yang pertama kelihatan kaya, memang orang kaya. Ya. Yang kedua fisiknya biasa saja, tidak nampak kekayaannya. Tapi yang kedua inilah yang lebih bertakwa, yang lebih baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan terjebak dengan tampilan-tampilan fisik. Barangkali orang yang kelihatan fisiknya tidak bagus lah, barangkali dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka muliakan tanpa pandang bulu. Muliakan dan kita hormati. Termasuk menunaikan hak-hak dalam pertemanan. Kita muliakan, Pak, siapapun itu. Kita tutupi haknya kalau dia memang
butuh bantuan kita bantu. Tapi kadang kita pilih kasih, iya kan? Ini kelihatannya akan menguntungkan, kita dekati dia. Kalau yang ini tidak pasti menguntungkan, kita jauhi dia, jaga jarak, jangan sampai. Nah, ini tendensi sudah, Pak. Kalau orang berpolitik begitu, pendekatan hal biasa, karena memang bukan karena Allah, karena dunia, karena jabatan, karena kursi, itu biasa. Maka jangan sampai punya karakter seperti itu. Wat tajafi anidz dzunubi wal kitmani lil asrari, serta menjauh dari dosa. Bagaimana kita tidak menimbulkan salah paham dan khilaf sesama teman. Kita mungkin perlu melihat-lihat dan bermuhasabah. Ya, mungkin saja sebelum tidur kita ingat-ingat, seharian ini saya berteman dengan siapa, apa kesalahan saya. Barangkali lisan ada yang salah berucap, tangan atau yang lainnya. Barangkali saya membuat teman saya tersinggung. Kalau umpama kita sadari punya kesalahan, apa salahnya, apa susahnya untuk kita minta maaf? Kadang kan kita angkuh ya, egonya tinggi, sudah tahu salah, sudah tahu, hati kecilnya merasa salah, cuman dadanya yang merasa tidak bersalah, membungkukkan mengedepankan dadanya itu, saya tidak bersalah, padahal tahu salah. Ini berarti sombong. Jangan sampai kita miliki, kita jauh sebisa mungkin dari dosa-dosa, termasuk kesalahan kita sesama teman. Wal kitman lil asrar, bergaul dengan ikhwan sesama teman dengan cara menyembunyikan rahasia mereka. Mungkin ada teman yang akrab, tahu punya kesalahan, jangan kita umbar, sebaiknya sembunyikan, jangan kita ungkap. Wah, ini susah juga ini, karena dalam hal ini menjadi topik yang paling enak kadang, Pak. Kalau sudah ngobrol, topiknya membicarakan aib orang lain, membicarakan orang yang tidak kita suka. Wah, ini nikmat kadang, Pak. Terus setiap jumpa lagi pembicaraan tidak sama. Kalau setiap perjumpaan membicarakan keburukan temannya kepada teman yang lain, tampilan zahir menunjukkan isi yang batin. Perkataan kita menunjukkan isi hati kita. Kalau kita selalu membicarakan hal-hal itu saja, berarti isi hati dan otak kita itu juga. Tapi kalau kita bicara yang baik-baik, bicara agama, kalau bicarakan teman, sebutlah kebaikannya, berarti otak dan hati kita isinya juga baik. Oleh karena itu kita perlu bermuhasabah, bukan hanya membicarakan nasihat Imam Sulaiman Al-Baji kepada kedua putranya, tapi juga kita mengukur diri. Lalu selanjutnya, wa iyyakuma an tuhaddisa anfusakuma an tantazira muqarada mimman ahsantuma ilaih wa an'amtuma alaih. Jauhilah oleh kalian berdua membicarakan diri. Jauhilah kalian berdua oleh kalian berdua menunggu balasan dari orang yang kalian bantu, yang kalian berbuat baik kepadanya, yang kalian bantu. Jauhi, maksudnya menjauh dari sikap menuntut balasan, menunggu balasan yang setimpal karena kita telah berbuat baik. Jauhi itu. Kalau sudah berbuat baik, sudah seakan-akan
kita tidak pernah berbuat baik, lupakan kebaikan kita kepada orang. Sebanyak apapun, setelah itu muncul dalam diri kita untuk berbuat baik lagi. Tapi kalau umpama kita sudah berbuat baik dan itu terus terngiang-ngiang di pikiran kita, bisa jadi kita tidak akan membantu dia lagi. Karena merasa sudah, Pak, merasa kan sudah saya bantu, masa minta bantu lagi? Nah, itu repot. Kata Imam, fa inna intidhar al-muqaradati tamsah as-sani'ah. Karena menunggu balasan dari orang yang telah ditolong, dibantu, berbuat baik kepadanya, itu justru menghapus karya, menghapus perbuatan baik kita kepadanya. Jadi tidak ada harganya sudah, tidak ada nilainya di sisi Allah. Mungkin di depan orang, wah ini banyak jasa, tapi di sisi Allah tidak ada nilai. Itu yang Allah firmankan, wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Dan jangan kamu memberi dengan harapan mendapat balasan yang lebih banyak, tapi terhadap Allah kamu sabar saja. Sudah, kita membantu, memberi atau apapun kebaikan kita, setelahnya kita lupakan. Sehingga dari itu untuk berbuat kembali yang baik-baik tidak merasa berat dan tidak merasa pernah berjasa. Ini hebat nasihat ini. Wa tu'idul af'al ar-rafi'ah wadhi'atan. Dan menunggu balasan dari orang lain itu membuat perbuatan-perbuatan kita yang mulia menjadi remeh, menjadi tidak ada harganya. Karena menunggu balasan kan. Wa tuqallibu syukra zaman. Dan merubah syukur kita menjadi hina, tidak ada harganya. Meskinya kita bersyukur kepada Allah, karena menuntut balas akhirnya tidak bernilai syukur. Walhamda maktan. Pujian malah merubah menjadi kebencian, kecewa kita. Ini kalau orang membantu siapapun dengan ada harapan timbal balik, berarti kan biasanya kecewa. Makanya seringlah kita menceritakan, ya biasanya orang-orang berpolitik kampanye, kalau tidak jadi malah bantuan ditarik kembali. Kalau tidak bisa ditarik sudah habis, kadang stres. Lah itu memang manusiawi, Pak. Memang terjadi. Maka dari itu apapun yang kita berikan kepada orang lain, jangan sampai seperti orang berpolitik. Jangan seperti orang yang berkampanye. Sudah ikhlas saja karena Allah Subhanahu wa taala. Dibalas tidak dibalas, toh yang akan menilai, yang akan membalas Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah membantu, bahkan orang yang kita bantu malah dia tidak berterima kasih, jangan kita pun juga kecewa. Jangan mengungkit-ungkit bantuan itu. Sudah, hilangkan saja, seakan-akan kita tidak pernah membantu. Selanjutnya kata Imam, wala yajibu an ta'taqida mu'adata ahadin. Dan tidak harus kamu punya keyakinan memusuhi siapapun, memusuhi seorang pun. Jangan punya hati yang demikian. Kadang kita kan begitu, Pak. Melihat dari si fisiknya saja sudah nggak suka. Mendekat semakin tidak suka. Menyapa semakin benci. Padahal tidak ada sebab, tidak ada apa-apa. Tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung kita benci, musuh sama dia. Berarti hati kita menunjukkan hati yang kotor, hati yang penuh dengan kedengkian dan kebencian. Karena memang setan ingin itu. Ayyuqiya bainakumul adawah wal baghdha. Setan itu ingin memunculkan di antara kita permusuhan, kebencian. Ya kalau kita mudah benci kepada siapapun, apalagi yang tidak kita kenal, benci, dengki, hasad dan sebagainya, wah, setan berhasil mengotori hati. Wa'tamida at-taharruz min kulli ahad. Dan berpeganglah dengan sikap
waspada, membenci, memusuhi dari siapapun, kepada siapapun, setiap orang. Faman qasadakuma bimutalabah, kalau ada orang yang ingin menuntut kalian berdua, au takarrar alaikuma bi'azyah, atau ada orang yang mengulang-ulang gangguan kepada kalian berdua, fala tuqaridahu juhdakuma, jangan dibalaslah, jangan cari cara bagaimana bisa membalas, nggak usah. Kalau dalam apa berarti kita di sini diajari supaya memiliki akhlak sabar. Kalau Rasul menyebut as-salatu nurun was-shadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Hadisnya sahih. Salat itu adalah cahaya, sedekah adalah burhan, bukti nyata, sedangkan sabar cahaya juga, Pak, cahaya kita dalam kehidupan, sedangkan Quran adalah hujah bagimu atau hujah atasmu, hujah bagi kita nanti dari kiamat, atau menjadi alasan Allah untuk menyiksa kita pada hari kiamat. As-sabru diyaun, sabar itu cahaya. Sabar itu membuat kita lebih santai, tidak mudah marah. Sabar itu membuat kita dicintai dan dibalas dengan pahala yang bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Akan dibalas, disempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Berapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam menasihati kedua putranya, kalian jangan punya hati yang suka memusuhi siapapun. Kalau ada orang yang tidak baik kepada kalian, mengulang-ulang kejahatan misalkan, gak usah dibalaslah. Waltazima as-sabra lahu mastata'tuma, maka berpegang teguh dengan kesabaran selama kalian berdua, semampu kalian berdua. Famal tazama ahaduna sabra wal hilma illa azza wa nusira. Selama seseorang berpegang teguh dengan kesabaran dan kelembutan, pasti dia mulia dan akan ditolong. Mungkin tidak ada orang yang nolong, tapi Allah akan menolong kita, Pak, selama kita mau sabar. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sabar sekali, sampai Rasul dipukul oleh Abu Jahal karena mendakwakan Islam. Sabar beliau, tidak tersinggung, ditolak sana sini, tidak marah. Kalau kita kan gitu, ditolak, ini nggak cocok masuk masjid misalkan, tersinggung, ini nggak, bukan akhlak Rasul. Karena barangkali orang tidak tahu, atau mungkin hidayah tidak masuk. Rasul tidak tersinggung, tapi Rasul sabar ketika mendakwakan Islam, diperintah menjalankan dakwah, sampai dipukul oleh Abu Jahal. Sabar Rasul. Ternyata ada orang yang menolong pamannya yang waktu itu belum Islam, tapi karena Allah menggerakkan hatinya. Siapa yang bernama yang menolong Rasul pamannya? Hamzah bin Abdul Muthalib datang kepada Abu Jahal, melihat ponakannya dipukul, ditempeleng Abu Jahal. Ana ala dini Muhammad, saya ini di atas agama Muhammad. Padahal sebelumnya tidak mengakui itu, hanya keceplosan, Pak, hanya refleks menolong ponakannya. Pada akhirnya pun juga masuk ke dalam Islam. Allah gerakkan hati orang untuk menolong. Sudahlah, kita jangan punya hati yang benci, yang hasad, yang suka dendam. Hilangkan itu. Kalau ada orang yang menyerang kita dalam arti mencaci atau apapun, kita sabar saja, kita doakan dia. Tapi kalau urusan fisik kan lain, baik, di tengah jalan dirampok, jangan sabar dalam arti dikasih diam, tetap melawan. Sabarnya kita mempertahankan diri, karena itu juga sabar. Kan Rasul bersabda,
man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, mungkin dirampok, lalu dia mati, syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena kehormatannya diinjak-injak, kita sabar untuk melawan. Sabar. Jadi sabar bukan hanya diam-diam, itu bukan sabar. Du'unya mana ini kawan? Ya. Kalau diganggu diam. Tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu bukan sabar, Pak. Ya, sabar itu sesuai dengan yang telah ditentukan. Tapi kalau cuma dicaci, dibenci, tidak disukai, ya sudah, diam saja, doakan orang dengan baik. Barangkali Allah akan membalikkan hatinya suatu saat. Sekarang tidak suka, besok akan jadi cinta. Bagi Allah sangat mudah. Tinggal Allah berfirman, kun fayakun, jadi. Kita lanjutkan. Wa man bughiya alaihi layansurannahu Allah. Dan orang yang dibenci atau diganggu, Allah pasti akan menolongnya. Wa qad ista'maltu hadza bi fadlillahi miraran, kata al-Imam, dan saya mengamalkan ini, mengamalkan ini terus dengan karunia Allah. Fahamidatil akibah, akibatnya, efeknya ternyata baik. Waqtabattu bil kafi anil muqaradah, tapi saya menahan diri. Saya merasa senang dengan cara menahan diri untuk tidak membalas. Sabar saja. Jadi al-Imam ternyata memiliki sifat sabar, tidak suka membalas dengan gangguan yang sama. Ternyata akibatnya baik. Karena apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Imam, wala tasta'zima min hawadisil ayami syai'an. Dan jangan kalian membesar-besarkan persoalan-persoalan atau peristiwa-peristiwa pada hari-hari yang telah terjadi sedikit pun. Jangan suka membesarkan sesuatu. Fakul amrin yang qaridu hakir, karena suatu urusan kalau sudah selesai ya sudah. Wa kullu kabirin la yadumu saghirun, karena setiap sesuatu yang besar tidak akan dihilangkan oleh perkara yang kecil. Wa kullu amrin yang qadi qasirun, setiap urusan yang sudah berlalu dia kecil. Wantazirul farja, tapi tunggulah kebahagiaan, tunggulah hasilnya yang baik. Maksudnya kalau sudah selesai, Pak. Jangan mengangkat membesar-besarkan, tapi tunggulah kalau sudah urusan selesai, nanti akan ada hasil yang akan membuat kita bahagia. Fa inna intidharul faraji ibadatun, karena menunggu hasil yang baik, menunggu kebahagiaan, ternyata itu adalah ibadah. Wa alliqa raja'akuma bi rabbikuma. Nah, di saat kalian menunggu, gantunglah harapan kepada Allah. Jangan menunggu yang tidak pasti, tidak ada harapan. Tapi dalam penantian balasan, penantian kebahagiaan, penantian akibat yang baik, hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh harap kepadanya. Wa tawakkala alaihi, dan bertawakal. Ada dua, bergantung kepada Allah dengan harapan dan tawakal. Fa inna tawakkul alaihi sa'adah, karena bertawakal kepada Allah adalah kebahagiaan. Bekerja dengan keras, tinggal tunggu hasil kan. Nah, di saat menunggu hasil, ketawakalan kepada Allah kita tanam, pengharapan kepadanya kita tancap,
Karena ternyata itu membahagiakan kita, Pak. Karena harapannya Allah. Ternyata suatu saat mungkin Allah tidak kasih hasil yang sesuai dengan harapan, tetap kita tidak akan kecewa. Atau Allah kasih sesuai dengan harapan kita hasilnya, kita tidak akan terlalu berbangga. Biasa saja. Karena apa? Yang memberikan Allah, yang juga tidak memberikan Allah. Kan gitu kata Allah. Wa ma atakum wala tafrahu bima atakum. Dan jangan terlalu berbangga dengan apa yang Allah kasih kepada kalian. Tapi jangan terlalu bersedih dengan apa yang Allah tidak kasih. Karena semuanya kan kembali kepada takdir Allah. Jadi santai kita, Pak. Tidak dibalas segera oleh Allah. Tetap bergantung, bertawakal, sabar. Dibalas oleh Allah, kita bersyukur. Hati kita stabil yang demikian. Tapi kalau dalam penantian sesuatu, hati kita bergantung kepada makhluk, ketawakan kita kepada makhluk, ternyata tidak sesuai dengan harapan, hasilnya kecewa, bahkan mungkin marah. Kan begitu, Pak ya? Akan marah kita, acenci karena sudah membantu, ternyata suatu saat tak datang-datang, kecewa. Kalau itu kepada makhluk. Tapi Rasul tidak demikian. Para sahabat juga tidak demikian. Tidak ada kata kecewa kepada makhluk. Semuanya itu kembalikan kepada Allah. Mungkin orang yang berjanji dengan kita kemarin tidak datang hari ini, ya mungkin Allah tidak menggerakkan hatinya. Mungkin Allah mencegah di tengah jalan. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Tapi kalau sudah kita beranggapan makhluk ini yang akan memberi, ternyata tidak memberi, wah, kecewa berat. Jangan sampai itu terjadi. Jemaah sekalian, yang semoga Allah meridhai dan merahmati. Kata Imam, wasta'ina bid-du'a, minta tolonglah kalian berdua dengan cara doa. Wal ja'ilaihi fil ba'sa'i wad-dharra, bergantunglah kepada Allah dalam kita keadaan fakir maupun keadaan sakit. Berarti kita di sini diajari oleh Imam supaya banyak-banyak berdoa. Nasihat kepada putranya, mengajari kepada kita juga banyak-banyak berdoa. Di samping berdoa, bergantungnya kepada Allah, baik dalam kita hidup miskin maupun hidup kita punya masalah, sakit atau apapun. Kita sering dengar ayat kan, wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Sholat itu isinya kan doa. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tertimpa satu urusan yang pelik, dalam riwayat dikatakan karena idza hazibahu amrun shalla rak'atain. Rasul kalau ada masalah sholat 2 rakaat, lalu minta kepada Allah pertolongan. Masalah yang rumit apapun, minta kepada Allah jalan keluar. Banyak-banyak berdoa. Kalau mungkin kita sudah sholat, ternyata tidak segera dikasih, jangan putus asa, terus minta, semakin giat. Maka Imam mengatakan, fa inna du'a safinatun la ta'tib, karena doa adalah kapal sampan yang tidak akan rusak. Wa hizbun la yughlab, dan kekuatan yang tidak akan dikalahkan. Wa jundun la yahrab, doa adalah pasukan yang tidak akan kabur. Sampai mengibaratkan demikian, tidak ada yang tidak baik dengan doa, pasti baik. Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan, selama hamba itu berdoa kepada Allah dan doa itu tidak dalam rangka keburukan, tidak dalam rangka memutus silaturahim, ada 3 opsi yang Allah akan kasih. Bisa jadi langsung diijabah oleh Allah, bisa jadi ditunda pada waktu yang lain dan dikasihkan kebaikan yang lain, bisa jadi pahalanya nanti dari kiamat akan Allah kasih.
Cuman kadang kita kan maunya langsung ya Pak ya, tergesa-gesa. Kalau tidak diijabah, kita malah nanti putus asa juga. Saya sudah doa, sudah saya kerjakan semua, doa ini itu tidak dikasih, itu namanya putus asa Pak. Itu namanya tergesa-gesa. Dan Nabi menyebutkan la yazulun nas bi khairin ma lam yasta'jil. La yazalul abdu bi khair ma lam yasta'jil. Senantiasa hamba itu dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa. Ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Bagaimana hamba itu tergesa-gesa ya Rasulullah? Qala da'autu rabbi falam yastajib li. Dia berkata sudah berdoa tapi belum diijabah. Ini namanya tergesa-gesa. Tapi insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Waktunya sudah insya. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita, memberikan amal dan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.